Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Sri Widayati selaku dosen mata kuliah Matematika Anak Usia Dini di 2024D. Di sini izin kami mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yaitu teori Gagna. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Maisaro dengan NIM akhir 022. Selanjutnya ada Nur Hujatul Hikmah dengan NIM akhir 015. Selanjutnya ada Nur Raudatul Jannah dengan NIM akhir 104. Selanjutnya ada Naura Hafidah Wulandari dengan NIM akhir 146. Yang terakhir ada Nazala Mutiara Maheswari dari NIM akhir 133. Next. Yang pertama ada biografi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nuna. Yang pertama kita akan membahas biografi Robert Mills Gagner. Robert Mills Gagner, seorang psikolog pendidikan terkemuka, lahir di North Andover, Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus 1916 dan meninggal pada 28 April 2002. Ia dikenal luas karena kontribusinya dalam teori pembelajaran dan desain instruksional, khususnya konsep kondisi belajar dan 9 peristiwa instruksional. Pembahasan yang kedua yakni teori Gagner. Yang pertama, teori belajar Robert Mills Gagner merupakan proses perubahan perilaku seseorang sebagai hasil pemrosesan informasi baru dengan pengalaman sebelumnya, yang artinya Gagner melihat belajar sebagai suatu aktivitas kognitif di mana siswa memproses informasi baru secara aktif dan perubahan kemampuan tersebut merupakan hasil interaksi dengan pengalaman awal siswa. Yang kedua, belajar merupakan rangkaian proses internal yang terjadi sebagai akibat transformasi rangsangan dari lingkungan. Dengan kata lain, belajar bukan hanya hasil akhir tetapi serangkaian proses yang terjadi dalam diri peserta didik yang dipengaruhi oleh kondisi baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, dalam teori Gagner, hasil belajar tidak hanya dilihat sebagai satu jenis perubahan perilaku saja, tetapi dibedakan ke dalam 5 kategori utama hasil belajar, yakni keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Hal ini menegaskan bahwa Gagner memandang proses belajar sebagai sesuatu yang kompleks dan multidimensi, sehingga pembelajaran harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai hasil yang diharapkan dari peserta didik. Lanjut ke pembahasan ketiga, yakni korelasi teori dengan matematika. Dalam konteks matematika anak usia dini, teori ini relevan karena pembelajaran matematika pada anak usia dini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, misalnya anak bisa menghitung, tetapi juga pada proses bagaimana anak memahami konsep secara bertahap. Teori Gagner ini mendukung pembelajaran matematika anak usia dini yang pertama, yakni secara sistematis. Gagner menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan bertahap, yang artinya anak perlu diberikan pengalaman belajar dari yang sederhana menuju yang kompleks sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga anak tidak merasa terbebani. Yang kedua, menggunakan media konkret. Anak usia dini lebih mudah memahami konsep matematika melalui benda nyata seperti balok, kancing, atau mainan dibandingkan penjelasan abstrak. Yang ketiga, mengembangkan kognitif, motorik, dan sikap. Pembelajaran matematika tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga motorik dan sikap. Saat anak menghitung menggunakan benda, motorik halusnya berkembang, dan ketika pembelajaran dibuat menyenangkan, sikap positif terhadap matematika juga terbentuk. Yang terakhir, berbasis pengalaman bermain. Karena pada anak usia dini, bermain adalah cara belajar yang paling efektif. Melalui bermain, anak lebih mudah memahami konsep angka, pola, dan mengelompokkan. Indikator capaian matematika anak usia dini yang pertama. Informasi verbal, pengetahuan dasar. Anak mampu menyebutkan dan mengenali konsep matematika sederhana secara lisan.
Indikator yang pertama yaitu menyebutkan urutan bilangan 1 sampai 10 dengan benar. Yang kedua, menyebutkan nama bentuk geometris sederhana seperti lingkaran, segitiga, dan persegi. Yang ketiga, menyebutkan konsep ukuran seperti besar, kecil, atau panjang dan pendek. Indikator capaian matematika anak usia dini yang kedua, keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir. Anak mampu memahami dan menerapkan konsep matematika dalam kegiatan nyata. Indikator yang pertama yaitu mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran. Yang kedua, menghitung jumlah benda 1-10 menggunakan objek konkret. Indikator yang ketiga, membandingkan jumlah benda atau lebih banyak, lebih sedikit. Indikator capaian matematika yang ketiga itu strategi kognitif atau cara berpikir anak. Anak mampu menggunakan cara tertentu untuk menyelesaikan masalah sederhana. Indikator yang pertama, menggunakan jari atau benda sehingga sebagai alat bantu menghitung. Mencoba berbagai cara untuk menyusun balok sesuai bentuk. Yang ketiga, menemukan solusi saat terjadi kesalahan dalam menghitung. Implementasi dari teori ini adalah menurut Vera dan Indah Jannati tahun 2025 menyatakan bahwa penggunaan media dunia matematika mampu membantu anak mengenal konsep matematika secara lebih menarik. Media tersebut memuat kegiatan yang berkaitan dengan angka, pola, bentuk geometri, dan pengukuran sederhana. Anak diberi kesempatan untuk mencoba dan mengeksplorasi berbagai aktivitas secara mandiri maupun bersama teman. Melalui pembelajaran yang aktif dan konseptual, anak lebih mudah mengingat serta menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kajian teori. Trihara et al. 2021 menyatakan bahwa proses belajar harus dilakukan dengan cara sistematis dan bertahap. Dalam pembelajaran matematika, tahapan ini sangat penting supaya anak didik dapat terbantu dalam memahami konsep lanjutan. Pembelajaran matematika yang diberikan kepada anak usia dini itu harus berurutan dan konkret. Hal tersebut sangat sejalan dengan teori Gagne, karena menuntut pendidik dalam menyiapkan kondisi belajar yang mendukung setiap capaian keberhasilan anak. Selanjutnya ada menurut Tria Amalia dan Suryaning Tias 2023, pengimplementasian teori Gagne dalam pembelajaran matematika dapat mengembangkan pemahaman anak didik karena mempunyai alur pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Namun, teori ini juga perlu diperbaiki supaya dapat dijalankan dengan baik dan tidak kaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan teori Gagne. Dalam teori ini, pembelajaran itu dilakukan secara bertahap, karena kemampuan anak usia dini itu berkembang sesuai usianya. Untuk slide selanjutnya, saya dan kelompok saya sudah membagi sesuai tahapan usianya. Yang pertama ada usia 2-3 tahun, yang dimana anak itu mulai dikenalkan dengan angka dalam jumlah kecil. Jadi misalnya kayak 1-3, dan di tahap ini anak itu belum fokus pada menghitung, tapi lebih ke mengenal konsep jumlah. Jadi misalnya lewat mainan atau benda sekitar. Yang kedua ada usia 3-4 tahun. Biasanya anak itu mulai dikenalkan dari angka 1-10, yang dimana tahap ini tuh dilakukan melalui lagu atau media visual. Karena di usia ini anak itu lebih mudah belajar lewat hal-hal yang menarik dan berulang. Yang ketiga ada pada saat usia 4-5 tahun. Di sini anak itu sudah mulai bisa mengurutkan angka 1-20. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir anak tersebut itu mulai berkembang. Jadi anak tidak hanya mengenal angka, tapi juga memahami urutannya. Yang terakhir ada usia 5-6 tahun. Di sini anak itu mulai dikenalkan penjumlahan sederhana, tapi tetap menggunakan benda konkret. Karena anak itu masih
membutuhkan bantuan visual supaya lebih mudah memahami konsepnya. Jadi, dari contoh yang sudah disebutkan tadi itu terlihat bahwa pembelajaran matematika diberikan ke anak itu secara bertahap dan menyesuaikan perkembangan dari anak tersebut sesuai dengan teori Gagner. Jadi di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari teori Gagner dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Jadi yang pertama itu pembelajaran disusun secara sistematis dan bertahap, yang dimana artinya anak itu belajar dari yang paling sederhana dulu. Jadi anak tersebut itu tidak merasakan kesulitan. Kemudian teori ini tuh juga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar anak, karena anak itu terlibat dalam proses belajar secara bertahap, bukan cuma menerima suatu materi. Selain itu, teori ini tuh juga dapat membantu anak memahami konsep matematika secara perlahan. Hal ini tuh penting karena matematika itu bukan sekedar hafalan, tapi juga perlu pemahaman. Bagi pendidik, teori ini tuh juga dapat memberikan langkah-langkah yang jelas sehingga guru itu lebih mudah dalam merancang pembelajaran. Untuk kelebihan yang terakhir, teori ini tuh juga cocok untuk matematika karena matematika sendiri itu membutuhkan urutan konsep yang runtut dari dasar ke kelanjutannya. Jadi teori Gagner ini sangat membantu dalam membuat pembelajaran yang lebih terarah, baik bagi anak maupun pendidik. Nah, ada juga kekurangannya. Yang pertama, lebih sering digunakan dalam jenjang SD, jadi perlu penyesuaian lebih jika digunakan di PAUD. Nah, metode ini sebenarnya lebih umum di SD. Jadi kalau dipakai di PAUD harus dimodifikasi agar sesuai dengan karakter anak usia dini. Selanjutnya yang kedua, jika pendidik kaku dalam mengikuti alur pembelajaran akan terasa kurang bebas. Nah, kalau guru terlalu terpaku pada langkah-langkah, pembelajaran bisa jadi kurang fleksibel dan kurang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya yang ketiga, teori ini tidak menekankan bermain, jadi pendidik perlu menambahkan kegiatan yang lebih menyenangkan. Jadi karena metode ini kurang menekankan bermain, guru itu perlu menambahkan kegiatan seperti permainan agar anak tetap tertarik dan tidak bosan. Yang terakhir ada pendidik harus menyiapkan pembelajaran dengan baik supaya dapat berjalan dengan lancar. Metode ini menuntut guru untuk mempersiapkan pembelajaran secara matang agar proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai tujuan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini yaitu teori belajar Gagner itu sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran matematika anak usia dini karena menekankan proses belajar yang sistematis, bertahap, dan terstruktur. Nah, teori ini juga membantu anak untuk memahami konsep matematika secara perlahan melalui pengalaman konkret, penggunaan media, serta kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, penerapan teori Gagner ini juga sangat mendukung perkembangan kognitif, motorik, dan sikap anak, sehingga pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada hasilnya saja, tetapi juga pada proses pembelajaran yang bermakna. Nah, meskipun teori ini tuh memiliki kelebihan dalam memberikan panduan yang jelas bagi pendidik, nah teori ini juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik PAUD. Nah, terutama dengan mengintegrasikan unsur bermain
agar pembelajaran itu tuh lebih menyenangkan dan tidak kaku atau monoton.